Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, sahabat Mas Kubin Channel dan sahabat inspirasi kebaikan dimanapun Anda berada, mungkin di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Mungkin sedang ada di rumah, di kantor, di tempat kerja, dan di tempat rekreasi kah, atau di tempat makan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin tentunya, karena kabar kita tiap hari itu pasti selalu baik. Karena rahmat Allah itu menyelimuti kita setiap hari. Kasih sayang Allah itu menyelimuti kita setiap hari. Tidak ada kabar buruk, semua kabar adalah baik. Karena pada dasarnya kabar itu mengabarkan sebuah kondisi. Dan kondisi atau situasi yang sedang kita alami adalah takdir atau sesuatu yang Allah izinkan terjadi kepada kita. Dan takdir Allah itu semuanya adalah baik. Yang tidak baik itu atau yang kurang tepat itu adalah respon kita terhadap takdir. Takdir itu adalah ujian. Ibarat soal ujian, tidak ada soal yang salah, tetapi jawabanlah yang bisa salah atau tidak tepat dan juga bisa benar. Oke, melanjutkan tren kita atau tema kita mengenai pembahasan masalah alam bawah sadar dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan kita, dan tentunya bagaimana tema-tema bawah sadar ini bisa membantu kita untuk semakin baik dari hari ke hari, semakin sukses, semakin kaya, semakin banyak bermanfaat, dan semakin banyak menjadi wasilah bagi kelayakan dan kepantasan kita untuk berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Sebelum saya lanjutkan, izin dulu ya, saya mau ngecek suara saya apakah sudah enak didengar atau belum. Sebentar. Baik, sahabat Mas Kubin dan inspirasi kebaikan, kita lanjutkan. Untuk tema terkait dengan alam bawah sadar pada malam hari ini, kita akan mengulik-ulik, membahas mendalami, juga coba memeriksa ada apa di balik dari istilah yang sering kita dengar, yaitu tentang mental miskin dan mental kaya. Fenomena apa sebenarnya yang terjadi terkait terbentuknya mental ini? Ya, terutama kita akan bahas lebih banyak ke sisi mental miskin. Karena mental miskin itu menjadi faktor pembatas dari, terutama kalau bahasanya mengenai kekayaan, karena miskin kan lawannya kaya. Jadi tidak bisa kaya, jungkir balik pengen kaya tapi tidak bisa kaya, itu salah satunya karena dibatasi oleh mental miskin. Oke, kita coba breakdown dulu apa yang dimaksud dengan mental itu. Mental itu adalah bahasa lain dari sebuah ego state, ego personality,
atau kepribadian bawah sadar yang terbentuk, dan itu prosesnya cukup mengakar, membentuk sebuah karakter bawah sadar, dan akhirnya membentuk sebuah mental. Mental itu adalah sebuah kumpulan yang sudah cukup kuat gitu, mengakar gitu. Mental miskin. Jadi ini sebetulnya adalah sama, ini fenomena bentukan atau program bawah sadar yang terbentuk pada diri seseorang. Oke. Lalu bagaimana dan apa yang dimaksud dengan mental miskin? Mental miskin ini kalau lebih mudah kita coba pelajari, kita amati, kita langsung ambil sampel saja. Sekarang di dalam agama kita itu banyak dicontohkan mental miskin ini pada kasus pengemis. Orang yang meminta-minta, dan itu sangat dilarang di dalam agama kita dan hukumannya sangat berat sekali, disetrika mukanya di akhirat. Dan sering kita dengar tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di bawah adalah miskin. Nah, dibalik sifat meminta-minta, dan kita juga disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dari sifat ini, sifat meminta-minta, karena sifat ini identik dengan ketidakbersihan. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kita SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, wal afafa, dan kebersihan. Itu kebersihan dari sifat meminta-minta. Atau sifat meminta-minta itu menghasilkan kehinaan. Jadi kita minta keutamaan atau kebersihan dari sifat meminta, dan yang terakhir kekayaan. Jadi kekayaan itu muncul, kalau dari hadis ini, itu muncul melalui beberapa fase. Pertama ada petunjuk di sana, ada takwa, ada amal soleh yang melanjutkan dari petunjuk tadi. Kemudian ada dihilangkannya sifat meminta-minta, yaitu kita mohon al-afif, kebersihan diri dari sifat meminta-minta, baru kekayaan. Ini sinyal kuat kepada kita bahwa kita harus menghindarkan diri dari sifat meminta-minta untuk bisa kaya. Mungkin secara tidak kita sadari, ya, sifat ini ada dalam diri kita. Ya, walaupun kita bukan tipe peminta-minta, tapi sebetulnya bawah sadar kita seperti itu. Nah, lalu apa yang dimaksud ini bawah sadar ini? Coba kita sekarang lebih dalam lagi kita akan kupas tuntas pada kasus contoh tipe orang yang juga kadang kita temui di sini, yaitu peminta-minta, pengemis lah. Oke. Orang apa, bawah sadar apa yang mendriven, program bawah sadar apa yang mendrive terjadinya sifat meminta-minta? Itu yang penting ya. Bawah sadar apa, program bawah sadar apa yang terbentuk pada diri seseorang sehingga dia punya sifat meminta-minta. Kalau kita tidak berbicara, tidak menanyakan pada para peminta-minta, tapi kita bayangkan saja mereka sedang diam dan kita coba pahami apa yang terjadi di perasaan mereka. Ya, para peminta-minta itu, kalau kita renungkan sejenak saja, kita balik juga agak ke bawah, ke lapisan lebih bawah dari kesadaran, seorang peminta-minta itu selalu berharap dia akan ketemu orang yang bisa memberikan sesuatu kepadanya. Dia akan ketemu orang dan banyak orang dan orang lagi yang semuanya itu memberikan sesuatu kepadanya. Jadi memang tangannya di bawah. Dan dia berharap seperti itu dalam jiwanya.
atau dalam bawah sadarnya, program yang tertentu, dia akan program bawah sadarnya itu mengharapkan ketemu orang yang memberikan pertolongan, ketemu orang yang memberikan sesuatu kepada dia. Itu mentalnya atau program bawah sadarnya. Walaupun dia belum ketemu orang, dia berangkat itu. Dan bisa jadi kita juga mengalami seperti itu. Mungkin kita tidak melakukan meminta-minta karena kita tahu mungkin dalilnya, kita tahu hadisnya, dan kita tahu itu tidak baik. Tapi itu kan pengetahuan. Tetapi bisa jadi mental kita itu terbentuk seperti peminta-minta tadi. Mental kita itu kalau silaturahim berharap ada orang yang membantu kita, menolong kita, memberikan sesuatu kepada kita. Atau kadang juga dibalik kita sedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain, itu ada mental atau ada program yang mendriven, nanti orang lain akan memberikan sesuatu kepada kita sebagai balasannya, atau kita akan mendapatkan hadiah sesuatu gitu. Jadi kita tetap mentalnya di bawah, tetap tangannya di bawah mengharapkan sesuatu. Nah, jadi program bawah sadar ini tidak hanya terjadi pada kasus orang meminta-minta, itu kan yang kongruen saja. Ya, program bawah sadar yang mendriven seperti itu secara fisik atau secara visual juga memang minta-minta, itu kongruen. Tapi kadang kita itu nggak kongruen. Memang secara fisik, secara sadar kita bukan peminta-minta, tetapi secara bawah sadar kita itu tipe mengharapkan seperti yang diharapkan para pengemis dan peminta-minta tadi, yaitu kalau ketemu orang berharap ada orang yang bisa menolong dia, berharap ada orang yang membantu dia, memberikan sesuatu kepadanya, yaitu tangan di bawah. Harapannya seperti itu. Itu sama, program bawah sadarnya sama, cuma ada yang divisualisasikan secara nyata, ada yang tidak. Nah, ini dari program yang mendriven orang meminta-minta itu. Oke. Kemudian kita coba memahami kenapa program ini bisa tertanam. Program ini bisa tertanam, bisa jadi karena yang jelas program ini pasti tertanam dari sejak kecil ya. Pada waktu kecil kita mungkin tidak dibiasakan atau lingkungan kita tidak memberikan contoh yang banyak mengenai karakter memberi sesuatu kepada orang lain. Karakternya itu dapat hadiah terus, dapat gratisan, dapat pemberian orang, dapat bantuan gitu. Sehingga tertanam kuat bahwa sangat menyenangkan ketika kita diberi orang, sangat menyenangkan ketika kita mendapatkan gratisan gitu. Sehingga itu kuat sekali membentuk sebuah tipe kepribadian atau program bawah sadar yang kuat. Beda halnya kalau kita memang dari sejak kecil, terutama pada masa golden age, dibiasakan untuk memberikan sesuatu, memberikan hadiah, memberikan sedekah dan lain-lain. Itu akan membentuk bahwa dengan memberi kebahagiaan akan muncul, maka mental kayanya juga akan muncul. Itu mungkin sebagian, mungkin ada beberapa kejadian yang spesifik juga ya, pada beberapa kasus yang membentuk mental miskin ini. Oke. Selanjutnya, ini bahayanya kalau kita mau melihara mental miskin ini. Kalau mental miskin itu masih kita pelihara, maka kita selalu menempatkan diri kita pada posisi tangan di bawah, mengharapkan orang untuk memberikan sesuatu kepada kita, atau bahasa kasarnya lebih kasar, mengharapkan berharap kepada manusia. Bahasa kasar lebih kasar ya, itu bahasa kasar. Tapi pada hakikatnya sama saja. Oke. Ini bahaya. Jadi padahal sebaiknya kita itu berpikir, mindset kita yang pertama adalah bukan bagaimana kita mendapatkan gratisan, mendapatkan bantuan, tapi mindsetnya seharusnya adalah
bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, jadi mindsetnya tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas. Jadi kita sekarang ambil contoh yang sempat viral. Kita ambil contoh pada kasus yang sempat viral mengenai ada video di TikTok waktu itu viral mengenai seorang ibu-ibu pedagang es tebu. Kemudian ada cara menawar yang unik di video itu. Berapa harganya? 5.000. Jangan 5.000 lah ya, 100.000. Langsung temannya lagi menimpali, jangan 100.000 lah ya, 200.000. Oh jangan 200.000 ya, 500.000. Sampai itu menangis gitu pada video itu. Cara menawarnya ini aneh. Dan benar dibayar 500.000 akhirnya es tebunya itu, dan ibu itu terharu sekali dan menangis. Dan kalau sekarang alhamdulillah saya lihat di YouTube lagi, ibu itu malah dapat hadiah rumah dari seorang yang dermawan. Alhamdulillah. Oke. Nah, terkait dengan mental miskin dan mental kaya, ketika kita melihat video ini, oke ya, ini kita sekarang melihat diri kita. Ketika melihat video ini, kita mengharapkan, kita lebih cenderung, saya agak pelankan nadanya, kita lebih cenderung menempatkan diri kita berharap seperti ibu-ibu tadi yang jualan 3.000, 5.000 tapi orang bayarnya 500.000. Oh, dapat rumah lagi kan, dapat sertifikat rumah dan sertifikatnya ya gratis dari donatur. Kita berharap seperti ibu tadi yang dapat untung besar, dapat rumah juga gratis dari donatur, atau kita langsung naruh ego state kita berharap seperti donaturnya yang memberikan donasi, atau seperti orang yang bayari es tebu dengan 500.000 tadi. Atau kita langsung melompat berharap menjadi orang donatur atau orang dermawan yang memberikan sertifikat rumah dan rumahnya sekaligus gratis kepada ibu tadi. Oke. Kalau kita berharap kita pengen juga seperti ibu itu mendapatkan keuntungan-keuntungan yang seperti itu gratisan, berarti memang mental kita masih mental miskin. Mentalnya berharap dan program kita hariannya akan seperti itu. Tapi kalau kita bisa melompat, aku pengen juga seperti orang itu, memberikan, bisa mempunyai kesempatan memberikan, membantu ibu penjual es tebu atau apalah dengan harga yang surprise, yang bagus, yang untungnya gede, kemudian bisa memberikan rumah gratis kah, membantu apakah, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bedanya mental miskin dan mental kaya. Jadi bagaimana melihat itu, kemudian bawah sadar kita melompat kemana? Berharap jadi orang yang mendapatkan tadi itu keuntungan dan rumah tadi, atau berharap menjadi donatur atau dermawan. Bisa jadi kasusnya bukan es tebu, bisa jadi hadiahnya bukan berupa keuntungan banyak, bisa jadi yang diharapkan bukan berupa rumah juga. Bisa jadi kita nggak punya mobil dan berharap nanti tiba-tiba ada orang yang memberikan mobil gratis kepada kita. Bisa jadi kita nggak punya rumah, kita berharap ada orang yang ngasih rumah sama kita. Itu mental miskin. Seharusnya kita berharap bisa memberikan rumah gratis kepada orang, tempat tinggal kepada orang, kemudian memberikan uang kepada orang, membebaskan hutang kepada orang. Itu mental kaya. Jadi mental miskin itu bukan visualnya, tapi sebenarnya program yang mendriven harapan, niat apa yang terbetik di hati kita, pengen seperti apa, pengen mengharapkan manusia memberikan sesuatu kepada kita, atau kita mengharapkan kita menjadi pemberinya. Allahu a'lam bishawab. Itu seputaran mental miskin dan mental kaya, teman-teman semuanya. Tentunya ini materi yang berat karena kita pembahasannya ke level mental ya. Mental itu kan sesuatu yang tertanam kuat. Lapisannya sudah mengkerak. Jadi memang mungkin ada bawah sadar kita, mungkin akan ada penolakan gitu, itu wajar saja. Tapi kalau memang kita mau berubah, kita harus terbuka dengan
apa sebetulnya yang terjadi dalam diri kita, program apa sebetulnya yang berjalan di bawah sadar kita dan mempengaruhi diri kita, dan kalau memang itu perlu diprogram ulang atau diartikan ulang atau diluruskan, itu ya kita juga harus terbuka, insya Allah. Ya, gitu. Saja demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tema ini terutama bermanfaat kepada diri saya sendiri, nasihat kepada bawah sadar kita yang masih punya mental miskin, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih kuat, lebih kaya, lebih banyak manfaatnya insya Allah bagi masyarakat dan bagi agama, dan bagi terutama ya bagi diri kita sendiri di akhirat nanti insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, sahabat Mas Kubin Channel dan sahabat inspirasi kebaikan dimanapun Anda berada, mungkin di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Mungkin sedang ada di rumah, di kantor, di tempat kerja, dan di tempat rekreasi kah, atau di tempat makan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin tentunya, karena kabar kita tiap hari itu pasti selalu baik. Karena rahmat Allah itu menyelimuti kita setiap hari. Kasih sayang Allah itu menyelimuti kita setiap hari. Tidak ada kabar buruk, semua kabar adalah baik. Karena pada dasarnya kabar itu mengabarkan sebuah kondisi. Dan kondisi atau situasi yang sedang kita alami adalah takdir atau sesuatu yang Allah izinkan terjadi kepada kita. Dan takdir Allah itu semuanya adalah baik. Yang tidak baik itu atau yang kurang tepat itu adalah respon kita terhadap takdir. Takdir itu adalah ujian. Ibarat soal ujian, tidak ada soal yang salah, tetapi jawabanlah yang bisa salah atau tidak tepat dan juga bisa benar. Oke, melanjutkan tren kita atau tema kita mengenai pembahasan masalah alam bawah sadar dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan kita, dan tentunya bagaimana tema-tema bawah sadar ini bisa membantu kita untuk semakin baik dari hari ke hari, semakin sukses, semakin kaya, semakin banyak bermanfaat, dan semakin banyak menjadi wasilah bagi kelayakan dan kepantasan kita untuk berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Sebelum saya lanjutkan, izin dulu ya, saya mau ngecek suara saya apakah sudah enak didengar atau belum. Sebentar. Baik, sahabat Mas Kubin dan inspirasi kebaikan, kita lanjutkan. Untuk tema terkait dengan alam bawah sadar pada malam hari ini, kita akan mengulik-ulik, membahas mendalami, juga coba memeriksa ada apa di balik dari istilah yang sering kita dengar, yaitu tentang mental miskin dan mental kaya.
fenomena apa sebenarnya yang terjadi terkait terbentuknya mental ini. Ya, terutama kita akan bahas lebih banyak ke sisi mental miskin. Karena mental miskin itu menjadi faktor pembatas dari, terutama kalau bahasanya mengenai kekayaan. Karena miskin kan lawannya kaya. Jadi tidak bisa kaya, jungkir balik pengen kaya tapi tidak bisa kaya. Itu salah satunya karena dibatasi oleh mental miskin. Oke, kita coba breakdown dulu. Apa yang dimaksud dengan mental itu? Mental itu adalah bahasa lain dari sebuah ego state, ego personality, atau kepribadian bawah sadar yang terbentuk. Dan itu prosesnya cukup mengakar, membentuk sebuah karakter bawah sadar, dan akhirnya membentuk sebuah mental. Mental itu adalah sebuah kumpulan yang sudah cukup kuat gitu, mengakar gitu. Mental miskin. Jadi ini sebetulnya adalah sama, ini fenomena bentukan atau program bawah sadar yang terbentuk pada diri seseorang. Oke. Lalu bagaimana dan apa yang dimaksud dengan mental miskin ini? Mental miskin ini kalau lebih mudah kita coba pelajari, kita amati, kita langsung ambil sampel saja. Sekarang di dalam agama kita itu banyak dicontohkan mental miskin ini pada kasus pengemis. Orang yang meminta-minta, dan itu sangat dilarang di dalam agama kita dan hukumannya sangat berat sekali, disetrika mukanya di akhirat. Dan sering kita dengar tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di bawah adalah miskin. Nah, dibalik sifat meminta-minta, dan kita juga disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dari sifat ini, sifat meminta-minta, karena sifat ini identik dengan ketidakbersihan. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kita SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, wal afafa, dan kebersihan. Itu kebersihan dari sifat meminta-minta. Atau sifat meminta-minta itu menghasilkan kehinaan. Jadi kita minta keutamaan atau kebersihan dari sifat meminta, dan yang terakhir kekayaan. Jadi kekayaan itu muncul, kalau dari hadis ini, itu muncul melalui beberapa fase. Pertama ada petunjuk di sana, ada takwa, ada amal soleh yang melanjutkan dari petunjuk tadi. Kemudian ada dihilangkannya sifat meminta-minta, yaitu kita mohon al-afif, kebersihan diri dari sifat meminta-minta, baru kekayaan. Ini sinyal kuat kepada kita bahwa kita harus menghindarkan diri dari sifat meminta-minta untuk bisa kaya. Mungkin secara tidak kita sadari, ya, sifat ini ada dalam diri kita. Ya, walaupun kita bukan tipe peminta-minta, tapi sebetulnya bawah sadar kita seperti itu. Nah, lalu apa yang dimaksud ini bawah sadar ini? Coba kita sekarang lebih dalam lagi mengenai, kita akan kupas tuntas pada kasus contoh tipe orang yang juga kadang kita temui di dunia, yaitu peminta-minta, pengemis lah. Oke. Orang apa, bawah sadar apa yang mendriven, program bawah sadar apa yang mendrive terjadinya sifat meminta-minta? Itu yang penting ya.
bawah sadar apa, program bawah sadar apa yang terbentuk pada diri seseorang sehingga dia punya sifat meminta-minta. Kalau kita tidak berbicara, tidak menanyakan kepada para peminta-minta, tapi kita bayangkan saja mereka sedang diam dan kita coba pahami apa yang terjadi di perasaan mereka. Ya, para peminta-minta itu kalau kita renungkan sejenak saja, kita balik juga agak ke bawah, ke lapisan lebih bawah dari kesadaran, seorang peminta-minta itu selalu berharap dia akan ketemu orang yang bisa memberikan sesuatu kepadanya. Dia akan ketemu orang dan banyak orang dan orang lagi yang semuanya itu memberikan sesuatu kepadanya. Jadi memang tangannya di bawah. Dan dia berharap seperti itu dalam jiwanya atau dalam bawah sadarnya. Program yang tertentu. Dia akan program bawah sadarnya itu mengharapkan ketemu orang yang memberikan pertolongan, ketemu orang yang memberikan sesuatu kepada dia. Itu mentalnya atau program bawah sadarnya. Walaupun dia belum ketemu orang, dia berangkat itu. Dan bisa jadi kita juga mengalami seperti itu. Mungkin kita tidak melakukan meminta-minta karena kita tahu mungkin dalilnya, kita tahu hadisnya, dan kita tahu itu tidak baik. Tapi itu kan pengetahuan. Tetapi bisa jadi mental kita itu terbentuk seperti peminta-minta tadi. Mental kita itu kalau silaturahim berharap ada orang yang membantu kita, menolong kita, memberikan sesuatu kepada kita. Atau kadang juga dibalik kita sedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain, itu ada mental atau ada program yang mendriven, nanti orang lain akan memberikan sesuatu kepada kita sebagai balasannya, atau kita akan mendapatkan hadiah sesuatu gitu. Jadi kita tetap mentalnya di bawah, tetap tangannya di bawah mengharapkan sesuatu. Nah, jadi program bawah sadar ini tidak hanya terjadi pada kasus orang meminta-minta, itu kan yang kongruen saja, ya program bawah sadar yang mendriven seperti itu, secara fisik atau secara visual juga memang minta-minta, itu kongruen. Tapi kadang kita itu nggak kongruen. Memang secara fisik, secara sadar kita bukan peminta-minta, tetapi secara bawah sadar kita itu tipe mengharapkan seperti yang diharapkan para pengemis dan peminta-minta tadi, yaitu kalau ketemu orang berharap ada orang yang bisa menolong dia, berharap ada orang yang membantu dia, memberikan sesuatu kepadanya, yaitu tangan di bawah. Harapannya seperti itu. Itu sama, program bawah sadarnya sama, cuma ada yang divisualisasikan secara nyata, ada yang tidak. Nah, ini dari program yang mendriven orang meminta-minta itu. Oke. Kemudian kita coba memahami kenapa program ini bisa tertanam. Program ini bisa tertanam, bisa jadi karena yang jelas program ini pasti tertanam dari sejak kecil ya. Pada waktu kecil kita mungkin tidak dibiasakan atau lingkungan kita tidak memberikan contoh yang banyak mengenai karakter memberi sesuatu kepada orang lain. Karakternya itu dapat hadiah terus, dapat gratisan, dapat pemberian orang, dapat bantuan gitu. Sehingga tertanam kuat bahwa bahwa sangat menyenangkan ketika kita diberi orang, sangat menyenangkan ketika kita mendapatkan gratisan gitu. Sehingga itu kuat sekali membentuk sebuah tipe kepribadian atau program bawah sadar yang kuat. Beda halnya kalau kita memang dari sejak kecil, terutama pada masa golden age, dibiasakan untuk memberikan sesuatu, memberikan hadiah, memberikan sedekah dan lain-lain. Itu akan membentuk bahwa dengan memberi kebahagiaan akan muncul, maka mental kayanya juga akan muncul. Itu mungkin sebagian, mungkin ada beberapa kejadian yang spesifik juga ya, pada beberapa kasus yang membentuk mental miskin ini. Oke. Selanjutnya
Nah, ini bahayanya kalau kita mau melihara mental miskin ini. Kalau mental miskin itu masih kita pelihara, maka kita selalu menempatkan diri kita pada posisi tangan di bawah, mengharapkan orang untuk memberikan sesuatu kepada kita, atau bahasa kasarnya lebih kasar, mengharapkan berharap kepada manusia. Bahasa kasar lebih kasar ya itu bahasa kasar. Tapi pada hakikatnya sama saja. Oke. Ini bahaya. Jadi padahal sebaiknya kita itu berpikir, mindset kita yang pertama adalah bukan bagaimana kita mendapatkan gratisan, mendapatkan bantuan, tapi mindsetnya seharusnya adalah bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, jadi mindsetnya tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas. Jadi kita sekarang ambil contoh yang sempat viral. Kita ambil contoh pada kasus yang sempat viral mengenai ada video di TikTok waktu itu viral mengenai seorang ibu-ibu pedagang es tebu. Kemudian ada cara menawar yang unik di video itu. Berapa harganya? 5.000. Jangan 5.000 lah ya, 100.000. Langsung temannya lagi menimpali, jangan 100.000 lah ya, 200.000. Oh jangan 200.000 ya, 500.000. Sampai itu menangis gitu pada video itu. Cara menawarnya ini aneh. Dan benar dibayar 500.000 akhirnya es tebunya itu, dan ibu itu terharu sekali dan menangis. Dan kalau sekarang alhamdulillah saya lihat di YouTube lagi, ibu itu malah dapat hadiah rumah dari seorang yang dermawan. Alhamdulillah. Oke. Nah, terkait dengan mental miskin dan mental kaya, ketika kita melihat video ini, oke ya, ini kita sekarang melihat diri kita. Ketika melihat video ini, kita mengharapkan, kita lebih cenderung, saya agak pelankan nadanya, kita lebih cenderung menempatkan diri kita berharap seperti ibu-ibu tadi yang jualan 3.000, 5.000 tapi orang bayarnya 500.000. Oh, dapat rumah lagi kan, dapat sertifikat rumah dan sertifikatnya ya gratis dari donatur. Kita berharap seperti ibu tadi yang dapat untung besar, dapat rumah juga gratis dari donatur, atau kita langsung naruh ego state kita berharap seperti donaturnya yang memberikan donasi, atau seperti orang yang bayari es tebu dengan 500.000 tadi. Atau kita langsung melompat berharap menjadi orang donatur atau orang dermawan yang memberikan sertifikat rumah dan rumahnya sekaligus gratis kepada ibu tadi. Oke. Kalau kita berharap kita pengen juga seperti ibu itu mendapatkan keuntungan-keuntungan yang seperti itu gratisan, berarti memang mental kita masih mental miskin. Mentalnya berharap dan program kita hariannya akan seperti itu. Tapi kalau kita bisa melompat, aku pengen juga seperti orang itu, memberikan, bisa mempunyai kesempatan memberikan, membayari, membantu ibu penjual es tebu atau apalah dengan harga yang surprise, yang bagus, yang untungnya gede, kemudian bisa memberikan rumah gratis kah, membantu apakah, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bedanya mental miskin dan mental kaya. Jadi bagaimana melihat itu, kemudian bawah sadar kita melompat kemana? Berharap jadi orang yang mendapatkan tadi itu keuntungan dan rumah tadi, atau berharap menjadi donatur atau dermawan tadi. Bisa jadi kasusnya bukan es tebu, bisa jadi hadiahnya bukan berupa keuntungan banyak, bisa jadi yang diharapkan bukan berupa rumah juga. Bisa jadi kita nggak punya mobil dan berharap nanti tiba-tiba ada orang yang memberikan mobil gratis kepada kita. Bisa jadi kita nggak punya rumah, kita berharap ada orang yang ngasih rumah sama kita. Itu mental miskin. Seharusnya kita berharap bisa memberikan rumah gratis kepada orang, tempat tinggal kepada orang, kemudian memberikan uang kepada orang, membebaskan hutang kepada orang. Itu mental kaya. Jadi mental miskin itu
bukan visualnya, tapi sebenarnya program yang mendriven harapan niat apa yang terbetik di hati kita, pengen seperti apa, pengen mengharapkan manusia memberikan sesuatu kepada kita, atau kita mengharapkan kita menjadi pemberinya. Allahu a'lam bishawab. Itu seputaran mental miskin dan mental kaya, teman-teman semuanya. Tentunya ini materi yang berat karena kita pembahasannya ke level mental ya. Mental itu kan sesuatu yang tertanam kuat ya, tertanam kuat. Lapisannya sudah mengkerak. Jadi memang mungkin ada bawah sadar kita mungkin akan ada penolakan gitu, itu wajar saja. Tapi kalau memang kita mau berubah, kita harus terbuka dengan apa sebetulnya yang terjadi dalam diri kita, program apa sebetulnya yang berjalan di bawah sadar kita dan mempengaruhi hidup kita, dan kalau memang itu perlu diprogram ulang atau diartikan ulang atau diluruskan, itu ya kita juga harus terbuka insyaallah. Ya, gitu. Saja demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tema ini terutama bermanfaat kepada diri saya sendiri, nasihat kepada bawah sadar kita yang masih punya mental miskin, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih kuat, lebih kaya, lebih banyak manfaatnya insya Allah bagi masyarakat dan bagi agama, dan terutama ya bagi diri kita sendiri di akhirat nanti insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.